Jadi sebenarnya jantung itu membentuk pressure ya, generating blood pressure ya, tapi sebelumnya itu didahului dengan impuls ya, electrical impulse and ada kontraksi ya, impuls kontraksi ya. Jadi memang selalunya jantung itu selalu diawali dengan impuls ya. Tanpa impuls maka tidak ada kontraksi. Ya. Jadi jantung itu ya berbentuk seri ya. Jadi seri artinya dia jalannya itu satu arah ya, idealnya ya, dari kanan ya masuk ke paru ya, terus masuk ke kiri ke seluruh tubuh ya, kembali lagi ke siklusnya ya. Itu namanya siklus jantung ya. Ya, jadi dia terdiri dari dua sirkulasi yang terpisah ya sebenarnya, paru ya dan sistemik ya. Jadi harus darah itu dulu melalui kanan terus masuk paru-paru ya, terus terus masuk ke jadi vena cava. Semua vena itu bermuara di atrium ya, baik vena cava maupun vena dari pulmoner itu bermuara di atrium. Jadi vena cava bermuara di kanan, sedangkan vena pulmoner bermuara di kiri ya. Masing-masing itu ada valve ya, ada valve dari atrium ke ventricle, ada valve ya, dari ventricle ke pulmo ada valve ya, terus dari atrium kiri ke ventricle kiri ada valve ya, dari ventricle kiri ke aorta ada valve ya. Jadi ada 4 valve yang utama. Ya. Jadi masing-masing itu menjamin adanya sirkulasi yang untuk menjamin suplai darah ya. Jadi kontraksi ya itu memastikan bahwa darah cukup untuk dialirkan ke seluruh tubuh ya untuk memenuhi kebutuhan metabolik kita. Ya. Ini ada dibagi dalam dua sirkuit ya, sirkuit pulmoner dan sistemik ya. Dan adanya pembuluh darah serta darah ya, pembuluh darah dan darah yang saya bilang dari tadi ya, bahwa kalau kita bicara tentang sirkuler itu adalah jantung, pembuluh darah dan darahnya muatannya ya. Ya, di mana arteri ya adalah menjauhi jantung, sedangkan vena itu mendekati jantung. Ya. Nah, kalau kita lihat ini secara skematiknya seperti begini ya. Jadi terjadi pertukaran gas itu di paru-paru, ya. Juga ada pertukaran gas di perifer ya, di kapiler ya. Ini yang menjamin adanya suplai metabolik ya. Jadi apa sebenarnya itu cardio output ya? Cardio output itu adalah sebenarnya darah yang berapa banyak sih darah yang keluar dari setiap kali pemompaan dari ventricle kiri ya. Biasanya itu kalau kita pakai parameter echo ini bisa dilihat ya, rata-rata itu adalah 5 sampai 6 liter per menit ya. Ketika misalnya 70 beats per menit ya, maka pada dasarnya itu jantung adalah ya, siklusnya adalah 70 bagi 60, berarti adanya di bawah 1 detik ya. Ya, 70 per 60 ya. 70 per 1 menit ya, 1 menit kan 60 detik ya. 70 per 60 ya. Itu sekitar berapa detik ya, dibagi 3 nantinya ya. Satu detik itu 2/3-nya ke diastol, fase distol, 1/3-nya ke fase sistol ya. Total volume darah itu sekitar 55 ya, 5,5 liter ya. Ini total blood volume ya pada saat jantung orang normal ya, populasi normal ya, 5,5 liter. Ini per menit nih ya.
per menit. Ya. Jadi apa yang mempengaruhi cardio output ya? Ya jenis kelamin ya, perempuan lebih sedikit daripada laki-laki ya, lebih kecil ya, umur ya. Cardio output itu pada anak-anak ya kecil ya, karena jantungnya kecil ya, volume jantungnya kecil ya. Pada anak-anak ya, dibandingkan dewasa ya. Berat badan dan tinggi badan ya, ini berdasarkan body surface area ya. Ini yang disebut nanti cardiac index ya. Cardiac index itu adalah cardiac output dibagi ke seluruh permukaan tubuh kita. Semakin besar permukaan tubuh kita, maka distribusinya itu akan semakin besar ya. Misalnya 5 liter ya, 5 liter tinggi biasanya begini ya. Itu 3,2 liter per menit ya. Secara klinis apa sih ini? Contohnya itu adalah urine output ya. Kalau cardiac index-nya jelek ya, maka dia tidak akan keluar urin ya. Apa yang paling cepat kita bisa lihat kalau cardiac index-nya jelek? Itu adalah kesadarannya. Kalau cardiac index jelek ya, maka distribusi darah ke seluruh tubuh itu akan berkurang. Yang paling sensitif itu adalah otak ya. Kalau secara klinis ya, kalau aku lihat orang teler-teler atau delirium-delirium itu sudah pasti cardiac index-nya jelek karena perfusinya jelek ya. Ini manifestasi klinisnya sehari-hari ya, urin ya, kesadaran ya. Salah satu menanda bahwa cardiac index-nya jelek ya, cardio output didistribusikan ke seluruh tubuh. Ya. Pada saat kita melakukan exercise atau metabolik yang tinggi, maka akan terjadi peningkatan cardio output ya. Sedangkan pada lihat ya, pada atlet itu bahkan cardio output-nya itu bisa sampai 30 liter per menit. Wah, sangat tinggi banget nih ya. Kalau tinggi begini, kalau tidak paten dia punya arteri koroner, bisa mati ya. 30 liter per menit kita punya cardio output. Darah yang dipompakan keluar dari jantung pada saat kita exercise berat itu sekitar begini ya, tinggi sekali. Nah, kehamilan ya. Kehamilan juga ya terjadi hipersirkulasi ya. Cardio output pasti akan meningkat karena dia mempunyai dua sirkulasi ya, anak bayinya juga ya, bayinya dan dia. Ya, tirotoksikosis ya. Ini karena katekolamin rilis yang banyaknya. Dia juga akan meningkatkan cardio output ya. Nah, ini lihat ya. Ini adalah skematik diagram tentang bagaimana sih sebenarnya distribusi cardio output ya. Pada saat kita normal ya, lihat ya, distribusinya itu yang paling besar itu sebenarnya per jaringan ya. Ya. Maksudnya distribusi terbesar per jaringan badan adalah otak. Otak kan paling ringan ya di antara otot ya, tulang, usus ya. Otak itu memang 15%, tapi proporsi per berat badannya, per berat organ dia yang paling tinggi nih. Ya. Otak ya. 15% nih ya. Ginjal itu 20% ya. Jadi pada saat orang kekurangan cardio output, ginjal itu paling terasa. Ya. 20% ya. Ini lihat ya. Nah, sedangkan yang lain itu tidak terlalu banyak. Tapi lihat pada saat kita melakukan exercise ya, pada saat orang exercise berat itu banyak ya terdistribusi ke otot ya, karena otot ini memerlukan oksigen yang tinggi ya. Nah, makanya banyak hasil-hasil metabolik nanti yang berasal dari otot ya. Lihat ya, jantung konstan ya, jantung konstan. Pada saat kita melakukan ada stressing ya, dan ada pada saat istirahat itu jantung tetap gitu aja suplai darahnya 4-5% ya. Berbeda dengan yang lain ya, yang lain malah menurun ya. Ya. Otak dikurangi malah ya. Diambil semua lari ke otot ya. Tapi jangan salah bahwa ini semuanya konstan karena cardio output-nya ya.
persentasenya ya. Persentasenya itu kalau 34% dibandingkan dengan ini ya sama aja ya jumlahnya ya. Nah, ini lihat ya. Ini adalah cardio output. Di mana sih kalau cardio output itu ya? Kalau cardio output itu di tubuh kita lari kemana sih itu aliran darah keluar dari jantungnya 25% itu berada di splanik perfusi ya. Di usus, di ginjal, di usus ya, di liver ya. Tinggal persen di otak ya, 20% di ginjal ya. 4% di jantung ya. Konsumsi oksigennya gimana ya? Konsumsi oksigennya ya paling tinggi memang ya di otak ya. Susah 18% ya kebutuhan oksigen ya. Ini 18% ya dibagi dengan berat badan berat organ otak itu waduh tinggi sekali kebutuhan oksigennya. Jadi parameter yang paling sensitif pada saat kita kekurangan oksigen adalah otak ya. Jadi setiap ada penurunan kesadaran ya itu sudah pasti ada masalah di cardio output ya. Kalau misalnya jantung ya, jantung berhubungan dengan otak ya. Kalau cardio outputnya rendah pasti dia akan jadi kesadarannya akan menurun. Minimal dia ngantuk-ngantuk, delirium ya. Apa yang mempengaruhi cardio output ya? Cardio output itu dipengaruhi oleh heart rate dan stroke volume ya. Ini adalah rumus yang harus dimengerti ya sama teman-teman residen ini ya. Cardio output adalah stroke volume dikali heart rate ya. Ini harus tahu tuh betul-betul mahir di sini ya. Nah, cardio output misalnya nih ya 5 liter per menit ya. Maka stroke volume-nya itu adalah sekitar 70 cc per beat ya. 70 cc per beat artinya 70 cc ya. Satu kali berdenyut ya. Sedangkan ya kita berdenyut itu ya sekitar ya normalnya ya 80 ya 70 ya. Jadi 70 kali 70 kan 4.900 ya. Jadi 70 cc per satu kali denyut ya. Itu adalah stroke volume ya. Kalau heart rate itu adalah ya sekitar gini juga ya, beat per menit ya. Sekitar variasinya orang dewasa itu 60 sampai 100 ya. Kalau kita pakai nilai tengah harus sekitar 75 ya. Beat ya. 70 kali 70 kan 4.900 kan ya. 70 dikali 70 ya dapatnya ini ya. Sekitar 5 liter ya. Dan bisa lihat ini ya. Nah, ini adalah faktor ya stroke volume. Stroke volume itu sangat dipengaruhi oleh selisih sebenarnya antara darah end diastolic volume ya dikurang dengan end systolic volume ya. Jadi pada saat darah masuk ke jantung pada saat awal kontraksi atau fase cepat ya pengisian dari ventricle itu darah itu ada sekitar 110 ya sampai 120. Tapi pada saat dia dipompakan ya dipompakan itu hanya sekitar 60% sampai 70% yang keluar dari jantung, sisanya ada yang berada di jantung. Ya, end systolic volume ini ya. Jantung itu mendapat suplai darah dari ini ya. Akhir dari end diastolic volume ya atau darah yang kira-kira yang berada di sini ya. 40 ini ya. Nah, jadi cardio output itu adalah stroke volume ya, stroke volume itu sekitar EDF ya. Ini ya. Dikurang ini bisa kita lihat di echo ya. Kita bisa lihat di echo. Jadi cardio output adalah stroke volume ini EDF dikurang ejection systole volume ya dikali dengan heart rate ya.
Misalnya N diastolic volumenya adalah sekitar 120 cc, maka N systolic volumenya 50 ya. Ya, dikali 70 ini heart rate-nya. Maka didapat 70 kali 70 sama dengan 4.900 cc per menit ya, atau 5 liter per menit. Ya, ini mencari cardio output. Ya, ini bisa dihitung. Kalau kita pakai echo kita bisa hitung ya. Nah, begini inilah dasarnya menghitung cardio output pada jantung. Kita hanya perlu data ini aja, EDF dikurang. Kalau kita lihat echo ya, orang mengecho ya, lihat ya berapa N diastolic volumenya, N systolic volumenya, kurang aja, terus dikali dengan heart rate ya. Biasanya ini yang banyak di pertanyaan ujian nih kalau dasar-dasar fisiologi jantung ya. Bagaimana cara menentukan ini ya, cardio output ya. Regulasi dari cardio output ya, ini dia. Balik tadi ya. Cardio output itu diregulasi antara dua ya, stroke volume dengan heart rate ya. Nah, kita bisa lihat ya. Ini adalah skematik ya. Ini adalah skematik dari cardio output ya. Bisa lihat slide-nya ya. Bisa, Dok. Ya, ini cardio output ya. Cardio output itu ya heart rate dikali dengan stroke volume ya. Ini ya. Cardio output itu ya paling gampang dinaikkan, ini paling simpel nih untuk menaikkan cardio output adalah menaikkan di heart rate ya. Menaikkan di heart rate. Ada dua mekanisme yang mana dengan sistem heart rate ya, untuk menaikkan heart rate itu ada dua, bisa kita modifikasi di dua ya, melalui nerve. Nerve ini adalah sistem simpatis dan parasimpatis dan hormon. Hormon ini berasal dari ini nih ya, sirkulasi katekolamin ya, dihasilkan di adrena medula ya, yang biasanya di ginjal ya. Sistemnya ini ya, RAS ya, retikulum ya, angiotensin ya, sistem aldosteron angiotensin sistem ya. Ini nerve paling cepat menaikkan ya, karena dia hanya berada di ya, nerve yang mengatur dari jantung ya, kardiak nervus phrenicus ya. Kalau hormon ini agak lambat ya, tapi dia long lasting, lebih kuat dan lebih lama ya. Kalau nerve ya itu kalau tidak salah dipengaruhi oleh baroreseptor ya. Kalau ini volureseptor ya, volume ya. Kalau ini volume untuk mengaktifkan aldosteron itu, renin-angiotensin aldosteron itu adalah volume, regulasi volume ya. Kalau nerve itu berdasarkan pressure di nerve baroreseptor ya. Jadi cepat, tubuh mempunyai dua kompensasi untuk menaikkan heart rate dalam waktu yang cepat ya. Nah, dia di sini di nerve. Makanya obat-obat kita itu yang paling cepat ya, itu adalah obat-obat yang bisa mempengaruhi simpatis dan parasimpatis ya, terutama parasimpatulitik ya, dengan obat-obat yang bersifat adrenergik ya. Nah, di sini mainannya tuh anestesi ya. Sementara jalan. Tadi saya Pak Yunus katanya terus sudah selesai ngomongnya ya. Nah, disinilah sebenarnya kita di anestesi yang paling mainannya di sini nih. Kalau kau mau menaikkan cardio output, menurunkan cardio output, itu selalu mainannya di sini. Dua ini yang sangat perlu seorang anestesiologis tahu ya, bagaimana sih kita meregulasi tekanan darah ya.
Oh, mau main di mana? Main di nerve, di hormon. Ini hormon yang agak susah ya. Tapi biasanya kita bermain di hormon-hormon yang katekolamin langsung, direct katekolamin ya, seperti epinefrin, norepinefrin ya. Kalau ini bermainan dengan simpatis ya, parasimpatolitik ya. Bisa juga ya epinefrin ya. Sebenarnya karena akhir dari apa? Kalau norepinefrin ya, saya ingatkan lagi, norepinefrin itu bisa dihasilkan oleh kelenjar adrenal, ya, bisa dihasilkan oleh possinap, ya. Tapi kalau epinefrin itu hanya dihasilkan oleh kelenjar adrenal, ya. Nah, ingat baik-baik itu ya. Jadi kalau norepinefrin, ya,